Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, aku Putri Apdelia. Di video kali ini, aku akan membahas tentang IP address dan subnetting. Jadi, kita akan belajar lebih detail tentang IP address dan kita juga akan belajar tentang subnetting. Langsung aja ke videonya ya. Nah, teman-teman, jadi IP address itu ada IP versi 4 dan juga ada IP versi 6. Di sini yang kita akan bahas dulu itu yang IP versi 4. Untuk IP yang versi 6 nanti dulu ya teman-teman. Nah, jadi IP versi 4 ini memiliki 32 bit teman-teman. IP 4 ini memiliki 4 oktet. Misalnya kita tulisnya x, titik x, titik x, titik x. Nah, xxx ini itu angka ya teman-teman, dan angkanya itu dari 0 sampai 255. Jadi nggak ada yang kurang dari 0 kayak min 1 atau min 2 dan lain-lain, dan juga nggak ada yang lebih dari 255 teman-teman, kayak 256, 257, 270 dan lain-lain, itu nggak ada ya teman-teman. Cuma ada 0 sampai 255 aja. Nah, misalnya ini aku punya IP 192.168.1.1. Ini nggak harus selalu 192.168.1.1 ya teman-teman. Ini bebas aja, kalian mau pakai berapa aja, tapi di sini aku mau pakai ini. Nah, penulisan yang benar itu, penulisan IP address yang benar di slice 24. Nah, kalian tahu slice 24 itu apa? Slice 24 itu adalah prefix teman-teman. Itu adalah prefix. Nah, kalian tahu apa itu prefix? Prefix itu total IP yang bisa dipakai. Nah, teman-teman, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, jadi di subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita langsung cari bareng-bareng aja ya teman-teman. Nah, untuk total IP ini itu 32 dikurangin prefix. Kalau yang bingung 32-nya dari mana, itu ini ya teman-teman, dari 32 bit ini. Itu berarti 32 dikurangin 24 ya teman-teman, sama dengan 8. Nah, 8 ini kita buat jadi 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 ini emang udah dari sananya begini ya teman-teman, rumusnya sama dengan 256. Nah, 256 ini itu 0 sampai 255, itu kan jumlahnya ada 256. Terus untuk subnet mask itu sama seperti prefix ya teman-teman. Kalau di Cisco kita pakai subnet mask, kalau di Windows kita pakai prefix, dan kalau di Windows kita bisa pakai subnet mask. Nah, untuk mencarinya ini 256 itu dari ini ya, total 0 sampai 255 dikurangi dengan ini hasil pangkat tadi yang ini 256, jadi dikurangi 256 juga sama dengan 0. Nah, untuk penulisannya itu 255.255.255.0. Jadi ganti yang ujungnya saja teman-teman ini. Nah, terus IP network itu IP awal teman-teman. Jadi 0. Ini IP awalnya 0 ya teman-teman. Ini IP awal. Nah, terus kalau IP broadcast itu IP yang akhir teman-teman, 255. Ini juga ada tulisan 255, ditulis 255. Nah, IP range ini IP yang setelah IP network dan sebelum IP broadcast.
jadi 1 sampai 254. Nah, kalian udah paham belum nih teman-teman? Kalau udah, ini aku kasih soal, kalian bisa cari IP-nya 192.168.5.1/26. Nah, kalian cari dulu ini total IP-nya, subnet mask-nya, IP network, IP broadcast, IP range. Kalian cari dulu, kalian bisa pause dulu videonya. Gimana teman-teman, kalian udah bisa belum pengerjaannya? Udah belum hasilnya nih? Nah, buat yang udah berhasil, good job ya, selamat, kalian udah berhasil mengerjakannya. Dan yang belum, ini aku ajarin lagi, kita cari bareng-bareng. Oke, langsung kita klik aja total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, langsung aja kita cari IP-nya itu 32 dikurangin traffic setiap harinya 26 sama dengan 6 ya teman-teman. Nah, langsung kita pangkatin aja, jadi 2 pangkat 6, hasilnya 64. Terus subnet masknya 256 dikurangin ini ya teman-teman, dikurangin 64 sama dengan 192. Berarti penulisannya 255.255.255.192. Nah, untuk IP networknya ini itu 0 ya teman-teman. Nah, untuk yang IP broadcastnya ini kan cuma ada 64 ya, berarti 64 dikurangin 1, 63. Nah, teman-teman, kalian harus tahu kalau IP network itu selalu genap dan IP broadcast itu selalu ganjil. Dan IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai teman-teman, yang bisa dipakai cuma yang IP range aja. Berarti ini setelah IP network 1 dan sebelum IP broadcast itu 62. Gitu teman-teman. Udah paham belum nih? Kita lanjut ke soal selanjutnya ya, biar lebih paham. Misal IP-nya 10.10.10.50/27. Nah, kalian bisa pause dulu videonya buat mengerjakan ini ya teman-teman. Gimana teman-teman, udah berhasil ngerjainnya? Yang belum bisa nggak apa-apa, kita akan kerjain bareng-bareng lagi. Nah, langsung aja ya. Total IP tadi lagi, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, ini total IP-nya itu di 32, kemudian trafficnya 27 sama dengan 5. Terus kita langsung pangkatkan aja 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya teman-teman. Nah, subnet masknya 256 kurangin 32 itu sama dengan 224. Nah, IP networknya ini 0, dan kalian lihat ya teman-teman, di tes 27 ini hanya 32. Berarti di sini IP broadcastnya 32 dikali 1 itu 31. Nah, kalian lihat ini kan 50, sedangkan ini cuma sampai 31 teman-teman. Nah, itu berarti kita harus mencari blok subnet selanjutnya teman-teman. Nah, di sini kan misal kayak itu 31, berarti ini kan tambah 1 32. Nah, IP broadcastnya berarti 32 ditambah 32 dikurangin 1 dengan 63. Nah, ini kan ada nih 32 sampai 63, berarti kan yang 50 ini ikutnya blok subnet yang ini 32 dan 32 sampai 63. Nah, kalau misal ini kita ganti jadi 70 teman-teman, kan belum ada, jadi kita juga cari blok subnet selanjutnya. Jadi 63 tambah 64 tambah 32 itu 96, kurangin 1 jadi 95. Nah, berarti yang 70 ini ikutnya blok subnet ketiga ya teman-teman, yang 64 tambah 95. Jadi di IP range-nya tulisnya berarti setelah IP network yang blok subnet ketiga itu berarti 65
dan sebelum IP broadcast yang block subnet juga 95.94 itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman misalkan nih ya, kalian tuh harus ingat bahwa block subnet pertama dan subnet kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi. Misalnya komputer A memiliki IP 10 dan komputer B-nya memiliki IP 33. Itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, karena sudah berbeda blok subnet. Nah teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasan IP public dan IP private. Nah teman-teman, sebelumnya teman-teman itu harus tahu apa itu IP public dan IP private. Pertama-tama kita bahas IP public dulu ya teman-teman. Jadi IP public itu adalah IP yang bisa diakses semua orang dan di mana saja teman-teman. Misalnya kita punya ini facebook.com. Misalkan IP-nya 10.10.10.10. Nah, ini itu teman-teman bisa diakses sama siapa aja dimanapun, mau di rumah, di sekolah, di kantor. Itu bisa teman-teman dimanapun. Atau mungkin google.com dengan IP 8.8.8.8 itu juga sama teman-teman, bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Nah, sedangkan IP private teman-teman, IP private ini tidak bisa diakses di mana saja, hanya bisa diakses oleh itu saja teman-teman. Misalnya saya punya IP 192.168.10.1. Nah, ini itu cuma bisa diakses oleh satu device aja ya, cuma bisa diakses di satu tempat aja teman-teman. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang IP public dan IP private. Jadi itu intinya kalau IP public itu semua orang dan bisa diakses di mana saja. Kalau IP private itu tidak bisa diakses di mana saja ya teman-teman, hanya bisa diakses di satu tempat. Wah, itu saja, itu oleh satu device itu aja. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar konsep switch dan router. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas yang switch dulu. Nah, switch itu untuk menghubungkan device dalam satu blok subnet. Jadi misalnya langsung aja ya, kita misal punya PC 1 yang terhubung ke switch, terus ada PC 2 dan terhubung ke I3 teman-teman. Nah, jadi misal gini ya teman-teman. Nah, terus di PC satunya ini misalkan mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, yang PC 2 ini memiliki IP 192.168.1.2. Nah, untuk yang ketiga ini IP-nya 192.168.1.3. Nah, untuk size-nya di sini kita pakai 192.168.1.0 size 27 ya teman-teman. Jadi itu 32 IP yang bisa dipakai. Dan teman-teman ini bisa lihat PC 1 terhubung ke switch terhubung ke PC 2 dan switch juga terhubung ke PC 3. Ini menghubungkannya menggunakan kabel. Nah, kabelnya itu namanya UTP atau STP teman-teman. Nah, ini itu masih dalam satu blok subnet ya teman-teman. Jadi bisa saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi. Itu untuk konsep switch. Jadi teman-teman, ini ternyata salah ketik switch. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke konsep router. Nah, router ini itu
menghubungkan ini juga maaf ya teman-teman, banyak salah penulisan, menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, ini kita misalkan tadi teman-teman, kita copy aja. Nah, di sini misalkan jadi itu terhubung ke router. Dari router ini terhubung ke PC 4 ya teman-teman, dengan IP misalnya 192.168.1.70 misal. Nah, ini kan udah dalam blok subnet yang berbeda ya teman-teman, tapi tetap bisa saling berkomunikasi karena adanya router ini teman-teman. Nah, jadi itu untuk konsep switch dan router teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung praktek untuk switch ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita pilih yang di sini menu-menu icon-icon yang di bagian kiri bawah. Kita pilih network device, terus yang switch. Ini aku pakai yang paling pertama aja. Nah, terus ke end device, kita masukin PC-nya atau komputernya ya teman-teman. Di sini aku mau pakai 2 aja cukup. Terus kita konekkan ya teman-teman. Connection ini pakai yang automatically choose connection type. Dari PC 0 ke switch. Nah, dari switch ke P1. Ini biar gampang, ini aku namain P1, teman-teman yang ini ganti. Ini aku jadiin P2 dan ini P1 teman-teman. Kita langsung konfigurasi aja teman-teman. Kita klik 2 kali di PC-nya. Di sini ada menu desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini IP-nya kita lihat di notes ya. Kita pakai yang ini aja teman-teman. Yang ini, yang blok subnet pertama aja. Nah, ini berarti IP address-nya 10.10.10 misalnya 10. Nah, subnet mask-nya ini 255.254 langsung di close. Dan yang basic satunya sama, kita konfigurasi IP-nya misalnya 10.10.10.11 teman-teman. Nah, ininya subnet mask-nya sama ya teman-teman, 55.254. Nah, ini kan udah dalam satu blok subnet yang sama ya teman-teman. Berarti coba kita cek ya teman-teman. Kita klik blok nya di menu desktop, kita pilih command prompt, kita ping yang PC2 berarti 10.10.11. Nah, udah terhubung ya teman-teman, ini udah TTL. Nah, kalau untuk yang enggak TTL misalnya nih, kita ganti jadi 12. Kita coba lagi.
nah ini pasti tidak bisa ya teman-teman. Di sini akan muncul tulisan request timeout. Buat tidak terhubung, kita kembalikan lagi. Nah, kita selain ngecek di command prompt, kita juga bisa ngecek di ini teman-teman, pakai ini. Kita arahkan ke PC 1, terus kita arahkan ke PC 2 teman-teman. Nah itu udah successful, artinya udah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut praktek switch lagi untuk ruangan yang kedua ya teman-teman. Jadi ini anggap aja ini ruangan sama gitu. Kita berarti pilih lagi, kita masukin switch lagi. Di sini aku mau pakai 3 PC atau 3 komputer ya teman-teman. Sama aja kayak tadi, langsung kita connectin di PC ke switch lagi. Nah, untuk ruangan yang kedua ini kita bikin beda ya teman-teman, blok subnetnya dari yang ruang 1. Berarti tadi kan ini 0 sampai 31, jadi kita ambilnya blok subnet kedua ini ya teman-teman. Oke, ini IP-nya berarti 10.10.10 misalnya 33. Di sini subnetnya sama kayak dia, benar-benar 224 sama sisi lain juga gitu. Ini IP-nya 10.10.34. Untuk subnet masknya sama aja teman-teman. Lanjut isi 5, IP-nya pakai 35 aja teman-teman. Untuk subnet mask masih sama. Nah, kita coba tes dulu ya teman-teman pakai ini. Coba dari PC 3 ke PC 4 successful, coba dari PC 4 ke PC 5 successful juga, dan kita coba dari PC 3 ke PC 5. Nah, successful juga teman-teman, kita lihat aja. Nah, tapi kan ruangan 2 ini dia bisa berkomunikasi dengan ruangan 1 ya teman-teman. Jadi langsung aja kita praktek router. Di sini masuk ke network device, di sini masuk yang router. Ini ada banyak banget pilihannya, aku pakai yang paling kanan. Ini langsung kita konekin. Dari switch ke router dan dari router ke switch. Nah teman-teman, untuk yang FA ini itu defaultnya nggak langsung kelihatan ya teman-teman. Untuk kalian kalau mau kelihatan, kalian bisa pilih kan option yang preference. Nah yang ini teman-teman, always show port label in logical workspace. Ini kalian checklist ya nih. Kalau aku hilangin checklistnya, kalian bisa lihat kan, lihat udah hilang ya, nggak kelihatan lagi. Kita checklist. Nah teman-teman, yang FA ini itu namanya interface ya teman-teman. Kita langsung konfigurasi routernya aja. Kita klik routernya, pilih yang add config. Nah di sini kan ada interface ether 0/0 sama ether 0/1. Kita yang pilih yang 0 dulu. Nah ini port statusnya on-nya belum di checklist ya teman-teman, itu artinya nih yang masih merah ini teman-teman belum nyala. Jadi kita cek dulu. Nah udah hijau ya teman-teman, udah berjalan. Berarti di sini IP addressnya di 10.10.10.1. Addressnya sama kayak tadi yang di PC. Nah yang Ethernet juga 01 ini kita on-kan dulu. IP addressnya 10.10.10. Jadi karena yang dipakai kita udah 33 sampai 35, ini kita pakai 36 ya teman-teman. Di sini subnet masknya sama ya teman-teman. Nah kalau udah kita sebelum itu ini yang IP address ini itu di sini itu ini gateway ya teman-teman. Ini dan ini. Jadi kita
Coba kita masukin gateway-nya teman-teman. Di sini di default gateway kita isiin. Tadi yang FA00 kan kita 10 1. Ini juga 10. Kalau yang ini FA01 default gateway-nya 10 teman-teman. Pencet 10.10.10.33 ya. Sorry 36 ya. Divisi 4 begitu 10 dan 10. Nah, kalau udah kita coba cek udah terbang atau belum. Coba ke yang masih dalam satu blok subnet ya teman-teman. Successful yang ruang 2 successful juga. Nah, udah successful semua. Kita coba yang beda blok subnet ya teman-teman. Jadi dari ruang 1 ke ruang 2 kita coba, misalnya dari PC 1 ke PC 3. Ini masih invalid, mungkin awal-awal invalid ya teman-teman, kayak proses gitu. Coba lagi. Nah, udah successful teman-teman. Kita coba yang dari PC 2 ke awal-awal ini invalid. Udah successful teman-teman. Coba misal dari yang ruang 2 ini ke ruang 1. Udah successful semua ya teman-teman. Itu berarti kita udah berhasil bawa traffic switch dan routernya. Mungkin sekian aja video dari aku untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.